Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting yang terjadi pada 17 Ramadan. Dahulu, saat genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diliputi rasa kekhawatiran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang diliputi sikap ketidaktahuan atau jahiliyah. Kegelisahan hati inilah yang membuat Rasulullah senang menyendiri. Rasulullah kemudian meninggalkan rumah menuju perbukitan, lalu menyepi di Gua Hira yang kurang lebih berjarak 5 km. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sebagaimana ajaran agama Ibrahim terdahulu, yaitu agama Tauhid. Aktivitas berkholwat, menyepikan dan mengasingkan diri guna membersihkan jiwa dari hal duniawi ini disebut dengan uzlah atau tahannuts. Seseorang yang telah berhasil melewati tahannus ini, kemudian ia akan beranjak pada tahannuf atau menemukan agama Hanif, agama yang mengantarkan pada jalan yang lurus. Tradisi tahannus atau uzlah guna menarik diri sejatinya sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu, terutama yang dikisahkan Al-Quran seperti uzlahnya Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi, atau Nabi Musa alaihimussalam. Di dalam kisah Khalilullah Nabi Ibrahim, beliau pada akhirnya berhasil menemukan Tuhan adalah karena tahannuts ini. Nabi Ibrahim menjauh dari masyarakatnya dan memutuskan berdiam diri di dalam gua. Sepanjang malam Nabi Ibrahim diperlihatkan keagungan Tuhan berupa bintang, bulan, dan matahari yang semula beliau kira sebagai Tuhan. Namun pada akhirnya beliau mendapatkan pencerahan bahwa Allah lah pencipta semua benda langit tersebut. Tradisi tahannus inilah yang kemudian dibawa ke dalam masyarakat Hijaz sebelum datangnya Islam, di mana mereka selama berhari-hari dalam setiap tahunnya mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa jiwa. Di antara mereka yang melakukan tahannus adalah Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah SAW. Tahannus dikerjakan pada masa sebelum bi'tsah, dilakukan setiap tahun selama 1 bulan di Gua Hira atau berkholwat dan beribadah. Melalui tahannus ini pula lah yang menjadi awal mula turunnya wahyu, awal mula turunnya Al-Quran. Sebelum peristiwa agung ini terjadi, beberapa petunjuk mengisyaratkan semakin dekatnya turun wahyu dan kenabian Rasulullah SAW. Sebagian tanda itu adalah mimpi Rasulullah yang disusul dengan peristiwa nyata sesuai dengan mimpinya. Nabi Muhammad melakukan tahannus secara rutin dengan durasi dan jangka waktu tertentu. Dalam satu pendapat dikisahkan Rasulullah bertahannus selama 10 hari dalam 1 bulan. Sebagian pendapat lain menyebutkan beliau melakukan tahannus paling lama adalah 1 bulan setiap tahunnya. Di dalam rutinitas tahannus ini, Sayyidah Khadijah memainkan peran yang begitu penting. Beliau selalu menyediakan bekal untuk dibawa Rasulullah dalam bertahannus. Ketika bekal sudah habis, beliau kembali lagi ke rumah dan akan membawa bekal lagi di tahannus selanjutnya. Begitu habis beliau kembali lagi ke rumah, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Hingga akhirnya peristiwa yang luar biasa itu pun terjadi. Hari itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tepat pada malam harinya, Al-Quran turun menembus langit. Dan inilah peristiwa Nuzulul Quran. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, sekitar 608 atau 609 Masehi kala itu. Ketika sedang beruzlah, tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu. Jibril kemudian memeluk dan kemudian melepaskan Rasulullah, memeluk lagi dan melepaskannya lagi, memeluk lagi dan kemudian melepaskannya lagi, sehingga membuat Rasulullah begitu gemetar. Setiap kali memeluk, Jibril mengatakan Iqra, artinya adalah bacalah.
Kemudian Rasulullah berkata, "Ma ana biqori'in." Aku bukanlah orang yang sanggup membaca. Kemudian Jibril pun berkata, membacakan Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Singkat cerita, setelah peristiwa yang begitu menghentak tersebut, Nabi Muhammad akhirnya kembali ke rumah. Sayyidah Khadijah melihat suaminya itu begitu gemetaran, langsung mengajak beliau menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah saudara sepupu dari Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang yang menguasai kitab-kitab suci terdahulu, khususnya agama Yahudi dan Nasrani. Waraqah termasuk orang langka di saat mayoritas orang Quraisy menyembah berhala. Ia mempercayai tradisi agama-agama terdahulu dan menolak menyembah berhala. Ia mencari agama yang lurus, al-milah al-hanifiyah, dan ajaran agama Ibrahim yang murni, asy-syariah al-ibrahimiyah. Di antara orang-orang yang langka ini adalah Qus bin Sa'idah al-Iyadi, Waraqah bin Naufal al-Asadi, serta Zaid bin Amr dari Bani Adi yang akhirnya terbunuh oleh orang Romawi karena melakukan pencarian di dalam misi khusus. Mengenai Waraqah sendiri adalah orang yang dikenal sebagai orang yang menguasai agama Nasrani. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ia seorang tua yang buta. Ketika Sayyidah Khadijah bertemu dengan Waraqah, ia pun berkata, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Waraqah bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hira. Kemudian Waraqah berkata lagi kepada Nabi Muhammad, "Itulah Namus atau malaikat Jibril." Namus inilah yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. "Mudah-mudahan aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu." Lalu setelah bertemu dan mendengarkan Waraqah, Nabi Muhammad akhirnya yakin atas apa yang beliau alami. Setelah peristiwa ini, Waraqah bin Naufal akhirnya wafat sekitar 610 Masehi. Ia telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah kisah singkat mengenai nuzulul Quran. Setelah peristiwa ini, mushaf Al-Quran terus mengalami perkembangan. Pada masa Utsman, Al-Quran dibukukan. Kemudian pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali diletakkan nuqtatul huruf atau titik di dalam huruf-huruf Al-Quran. Kemudian setelah itu pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ditemukanlah harokat. Alif di atas huruf menjadi tanda baca fathah, wawu di atas huruf menjadi tanda baca dhamma, ujung sin menjadi tanda baca tasydid, ujung ha menjadi tanda baca sukun, serta tanda-tanda lainnya. Wallahu a'lam bishawab.